Her, silakan. Oke, selamat siang Pak Yuda. Selamat siang Pak Her. Apa Alhamdulillah. kabarnya pada Baik Pak Her. Iya, ini? alhamdulillah baik hari ini Pak Sehat Her. ya. Iya, Oke. alhamdulillah sehat Pak Her. Terima Ini kasih loh Pak Her. Terima kasih ya, kemarin itu oleh-oleh hajinya jenengan sudah sampai rumah saya. oh iya, Alhamdulillah. Sajadahnya ya juga seadanya aja Pak bagus. ya. Saya Oh, suka. Iya Pak Her, oke. saya belum sempat main ke jenengan. Maaf ya Pak Her ya. Semoga Oke, Pak nggak apa-apa Her Pak menjadi ya. iya. Oke, Semoga Pak Hermawan menjadi haji yang mabrur ya Pak Hermawan ya. amin, Iya. amin. Oke, kita ini ada apa gerangan ya Pak ya? Kok Oh iya, hari ini ini kok ngajak kebetulan teman saya? Kira-kira iya ada apa kebetulan ini? tadi Ada saya sesuatu melihat. Iya ya? betul. Ini saya tak lihat kok Pak Hermawan. Kebetulan ini kelihatan ada waktu. Pak Hermawan sibuk hari ini? Kebetulan saya nggak sibuk ini Pak. Oh iya, alhamdulillah kalau nggak sibuk. Ini saya hanya sedikit mau sharing saja Pak Hermawan. Iya. Keberatan Ada tidak kalau misalkan saya sharing? apa? Oh gitu. Begini Pak Her. Saya Ya, kan seorang guru olahraga Pak Her. Saya ya, itu jujur saja, saya itu 2 tahun ini mengalami kesulitan dalam pembelajaran. ya, Kaitannya iya, kaitannya dengan media ajar Pak Her, karena PJOK ya, kan iya kan PJOK presentase terbesarnya kan praktek. ya. Tapi alat-alat sarana olahraganya itu sangat tidak mendukung Pak Her. Hmm, Serba tuh, kekurangan. Iya seperti ya. itu Pak Her. Nah, terus kira-kira hasil dari percakapan ini Pak Yuda pengennya itu seperti apa? Nanti Pak Saya Yuda itu itu ingin apa? saya itu ingin sarana olahraga, alat-alat dan tempat untuk kita berolahraga, pembelajaran olahraga itu agar memenuhi syarat saja Pak Her, seperti itu. Oh, begitu. Berarti Pak Yuda itu pengen alat-alatnya itu untuk pembelajaran memenuhi syarat seperti itu enggak Pak? Iya, Nah, iya menurut Pak betul Yuda Pak itu Her. memenuhi syaratnya itu seperti apa Pak? Ya ini kita ambil contoh saja ya Pak Her ya. Kan Ya, seperti ini yang untuk alat-alat permainan ya, seperti pemukul kasti itu sudah ya. patah Pak Her. Terus Hmm, lapangan bola voli sudah tidak ada garisnya Pak Her. ya, Terus terus Pak Her bisa lihat sendiri net juga sudah tidak ada. Akhirnya kemarin hmm, saya pakai Raffia untuk netnya untuk sementara. ya. Seperti itu Pak Her. Jadi jujur saja saya sangat sulit. Saya sangat sulit sekali. Dalam arti bolehlah saya memodifikasi tapi tidak tercapai. Keinginan saya, Hmm, pembelajaran saya tidak tercapai. Misalkan contoh, saya itu untuk pemukul kasti itu saya pakai tongkat pramuka Pak Her. Pakai tongkat ya, pramuka saya potong jadi 2 seperti itu Pak Her. ya. Iya kan otomatis bambu kalau untuk mukul itu kekuatannya berbeda dengan kayu Pak Her. Mungkin Hmm, anak akan mudah meleset dalam memukul atau yang seharusnya lebih jangkauannya lebih jauh bolanya itu akan dekat karena kekuatan kayu sama bambu itu berbeda seperti itu. oke. Nah, Jadi saya sangat kira-kira kesulitan sekali. berarti tadi intinya adalah karena alatnya itu tidak mendukung, Iya akhirnya betul. pembelajaran yang Pak Yuda lakukan itu tidak sesuai harapan, seperti itu Pak ya. Betul, Nah, betul Pak Her. kira-kira menurut Pak Yuda sendiri untuk mengatasi masalah tersebut itu Pak, kira-kira Pak Yuda harus melakukan seperti apa? Kayak gini Pak Her, sementara ya yang sudah saya lakukan ya saya memodifikasi Pak Her seperti net volley sementara saya pakai Raffia Pak Her. Saya pakai Raffia agar yang penting ada batas lapangan antara antara regu A dan regu B seperti itu. Batas Hmm, lapang iya, itu sementara situ. Nah, terus tadi yang seperti saya ceritakan tadi, ya, seperti pemukul kasti sementara saya pakai hmm, tongkat Pak Her seperti itu. oh, Ini yang sementara saya lakukan seperti itu dan yang untuk itu matras Pak Her, matras kebetulan hmm, itu di UKS ada kasur kan, ya, ada kasur kecil ya sementara pakai kasur itu padahal itu sangat berbahaya kurang layak karena hmm, ketebalannya itu
kurang memenuhi syarat seperti itu. Itu sementara yang saya lakukan seperti itu, Pak Her. Nah, kira-kira selain tadi intinya memanfaatkan alat-alat yang ada di situ, nggih, Pak. Nah, kira-kira selain itu supaya pembelajaran Pak Yuda itu sesuai harapan, tapi menggunakan alat-alat yang tersedia seperti apa, Pak? Nah, ini jadi saya itu sudah memodifikasi apa ya, boleh dikatakan seakal-akalnya saya seperti itu, akal saya seperti itu. Tapi iya, tapi pembelajaran yang saya harapkan itu belum mencapai. Padahal setiap awal tahun untuk penyusunan ARKAS itu ya, RKAS itu saya selalu mengajukan untuk anggaran sarana olahraga, pembelian alat olahraga. Tapi maaf, nuwun sewu, itu selalu boleh dikatakan alat olahraga itu tidak selalu dianggap urgent. Yang dianggap urgent itu malah justru misalkan pembelian buku, padahal sudah ada, itu karena dari dinas harus beli buku, padahal sudah ada seperti itu. Jadi seperti itu, seolah-olah terus pembelian laptop, dan intinya boleh dikatakan untuk olahraga itu tidak ada yang urgent lah seperti itu. Jadi yang urgent itu selalu nyun sewu ini dari guru kelas, permintaan dari guru kelas, ataupun alat-alat media-media seperti itu. Padahal menurut saya bahwa olahraga itu sangat penting seperti itu, karena katanya dan itu boleh dikatakan pelajaran yang justru buat refreshing anak seperti itu. Jadi saya pengen pembelajaran saya itu berjalan dengan apa yang saya harapkan, Pak Her. Oh iya, berarti tadi kalau saya tarik kesimpulannya, Pak Yuda itu pernah mengajukan kepada pihak sekolah, tapi sampai saat ini Pak Yuda belum ini dari sekolah itu belum memenuhi apa yang Pak Yuda perlukan. Nah, kira-kira dengan kejadian seperti itu, Pak Yuda itu pernah kira-kira apa yang perlu dilakukan lagi supaya pembelajaran Pak Yuda itu terselesaikan atau terlaksana dengan baik sesuai harapan? Saya seperti ini, Pak Her. Saya ini punya pikiran seperti ini, bahwa untuk tahun-tahun kemarin itu kan ada dana aspirasi dari anggota dewan, yaitu kaitannya dengan pengajuan PIP itu kan seperti itu untuk pendidikan. Nah, maksud saya apakah saya harus membuat proposal? Saya berpikir saya coba akan membuat proposal, coba saya ajukan ke dana aspirasi dewan, karena sekolah saya itu sangat baik. Maksudnya kalau misalkan dibuat sarana olahraga itu mempunyai lapangan yang mendukung. Jadi udah luas. Kalau misalkan dibikin lapangan satu badminton, terus satu lapangan bola voli, satu basket pun itu masih nyanda. Tapi karena anggaran yang tidak ada, itu akhirnya susah. Apalagi mau maving, mau bikin lapangan yang ada garisnya aja tidak ada dananya. Jadi saya ingin seperti itu. Saya coba akan membuat proposal, saya ajukan ke aspirasi DPR, barangkali nanti bisa di-ACC. Kebetulan tetangga Pak Hermawan kayaknya ada ya Pak Her ya, yang daerah pilihan di sekolah, lingkungan sekolah saya Pak Her ya. Oh itu ada Pak, satu DPR-nya tuh. Tapi untuk selain tadi, berarti tadi mengajukan proposal kepada aspirasi ya, seperti itu. Iya, betul. Nah, kira-kira selain itu, kira-kira apalagi yang perlu Pak Yuda lakukan? Saya sudah melakukan, boleh dikatakan saya sudah minta bantuan ke itu Pak. Saya minta bantuan kepada alumni. Dalam arti kan kebetulan alumni di SD saya itu boleh dikatakan termasuk sudah pada sukses dengan adanya jual online itu Pak. Tapi ya yang namanya saya sudah mengucap 1 kali, 2 kali tidak ada respon. Bahkan saya pernah mengadakan bagaimana kalau misalkan ada pertemuan reuni habis Idul Fitri. Tapi ternyata tidak. Padahal saya pingin kalau misalkan itu reuni itu datang, itu saya akan boleh dikatakan saya mau mengeluarkan unek-unek loh. Ini yang sekolah yang membuat jenengan sekarang seperti ini. Mohon dibantu seperti itu. Tapi saya sudah sempat mengucap, tapi ternyata belum
terrealisasi seperti itu, Pak. Itu yang sudah saya lakukan. Berarti tadi kalau saya tarik kesimpulan, yang akan dilakukan Pak Yuda yang pertama adalah membuat proposal kepada pihak aspirasi. Iya. Kemudian yang kedua adalah nembung sama alumni. Iya. Nah, itu. Dari kedua solusi itu, kira-kira Pak Yuda itu akan melakukannya kapan? Ini saya akan melakukan mungkin kalau yang aspirasi mungkin setelah ini, Pak, setelah ada pelantikan ya, ada pelantikan bulan Oktober. Lah mungkin itu kan kebetulan tetangga Pak Hermawan ada, saya minta bantuannya Pak Her, saya dikenalkan saja. Saya minta bantuannya dikenalkan saja. Kalau saya sudah kenal, nanti selanjutnya saya yang akan jalan sendiri seperti itu, Pak Her. Nah itu terus yang untuk ke alumni ya mungkin yang momen yang pas Idul Fitri, Pak. Biasanya kan kalau Idul Fitri kan itu ada reuni ya, lah nanti nanti barangkali pihak sekolah dipanggil, guru-guru dipanggil, saya insya Allah saya akan datang, lah saya akan mengungkapkan itu Pak Hermawan. Oke, kalau gitu nanti kalau misalkan rencana aksinya itu sudah dilaksanakan, kabar-kabar dengan saya Pak ya, saya dikabari nanti hasil pertemuannya itu seperti apa. Oke, Pak itu ya. Iya, terima kasih Pak Her. Terima kasih waktunya ya Pak Her ya. Sama saya senang sekali bisa membantu Pak Yuda untuk menyelesaikan masalah yang Pak Yuda hadapi saat ini. Iya, terima kasih Pak Her ya. Assalamualaikum Pak Her. This call is now being recorded. Silakan Pak Her. Silakan masuk Pak Her, duduk Pak Her. Ada apa nih? Silakan. Iya. Apa ini siang-siang mengganggu waktu Pak Yuda? Kira-kira ada waktu nggak Pak Yuda? Iya, ada waktu. Sehat kan Pak Hermawan, sehat ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Anak sehat. Anak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri juga sehat ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Pak Her. Saya dengar putranya jenengan kemarin juara 1 Pak Her ya. Selamat Pak Her ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, semoga kedepannya juga bisa membanggakan jenengan Pak Her ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhannya. Nah, ini ada apa Pak Her? Kok tumben jenengan main ke ruangan saya ini? Gini Pak, ini ceritanya saya itu bahasanya apa ya? Pengen curhat sama Pak Yuda. Waduh, curhat ini kayak anak muda ini, jadi kayak anak muda. Iya. Ini saya itu sering terjadi kebingungan Pak. Untuk pelajaran saya di sini kan saya ngajar matematika Pak ya. Iya betul Pak Her. Kali pelajaran saya setelah pelajaran PJOK itu kebanyakan seringnya anak-anak itu masuk kelasnya itu terlambat Pak. Oh seperti itu ya. Jadi ada masalah di saat pelajaran setelah PJOK itu mesti terlambat. Itu ada berapa kelas yang pembagian kelasnya setelah itu Pak? Setelah PJOK? Kebetulan untuk jam saya itu pembagian setelah jam PJOK itu ada 3 kelas Pak. Oh ada 3 kelas ya? Iya betul. Oh seperti itu. Jadi saya pernah untuk menegur, mungkin ditegur sekali 2 kali anaknya nurut Pak. Tapi lama-kelamaan walaupun dengan teguran itu orang tidak nyaman sama sekali Pak. Malah kadang mereka itu masuknya melebihi jam mungkin 15 menit, 20 menit seperti itu. Oh, betul. Lah yang ingin Pak Hermawan sesuai dengan keinginan Pak Hermawan gimana itu? Kalau saya sih gini ya, pengennya anak-anak itu masuk kelas saya setelah pembelajaran PJOK lebih tepat waktu Pak. Jadi tidak mengulur waktu nanti masuknya terlambat berapa menit, kadang bahkan mungkin ada yang sampai 30 menit Pak. Oh seperti itu ya. Lah biasanya itu Pak guru PJOK-nya siapa ya Pak? Siapa ya? Ini kebetulan guru PJOK-nya itu Pak Indra Pak. Oh Pak Indra. Pak Indra kalau misalkan dilihat anaknya itu
setelah PJOK itu ada waktu jeda tidak Pak Hermawan? Kalau yang saya lihat itu sebenarnya ada waktu jeda, Pak. Tapi mungkin jedanya itu nggak nyukup untuk ganti baju sama biasanya kan habis PJOK itu jajan, Pak lah. Mungkin itu. Oh, seperti itu ya. Ya. Pak Hermawan sudah melakukan apa saja untuk mengantisipasi anak agar tidak itu Pak Her, agar tidak telat masuk ke ruangannya panjenengan? Yang pertama saya nasihati dulu, Pak. Oh, sudah Awal-awal menasihati. saya nasihati. Mungkin untuk sekali, 2 kali itu efektif, Pak ya. Tapi setelah semakin ke sana itu malah anaknya tambah banyak yang sering telat masuk seperti itu. Oh iya ya, seperti itu ya. Berarti Ya. ini yang sudah pertama menasehati Pak Hermawan efektif di awalnya saja ya. Ya, Lah betul. Pak Hermawan agar kiranya anak itu lebih cepat-cepat masuk kelas Pak Hermawan, itu yang lebih efektif lagi ada enggak Pak Her? Apa ya? Mungkin yang akan saya lakukan pertama Pak, berkoordinasi dengan guru PJOK-nya atau Pak Indranya itu, Pak. Untuk Oh, membuat kesepakatan bagaimana supaya anaknya itu mungkin dikasih waktu agak longgar atau mungkin memberitahu supaya ketika selesai langsung ganti baju seperti itu. Oh iya ya, itu berarti satu solusi ya. Kita itu dalam menghadapi masalah itu seharusnya jangan satu solusi saja, kita agar banyak solusi. Kira-kira ada solusi yang lain Pak Her? Apa ya? Oh, mungkin ini Pak. Saya akan membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak tersebut, Pak. Jadi setelah mereka masuk, saya akan memberikan atau membuat kesepakatan kelas supaya mereka bisa lebih disiplin. Seperti itu, Pak. Kira-kira katanya apa ini? Kalimatnya apa? Kalimat untuk kesepakatan kelas biar anak itu tertarik dan mematuhi apa yang jenengan inginkan, kira-kira kalimatnya bagaimana ini? Untuk kalimatnya mungkin sederhana saja, Pak ya. Mungkin bisa dengan kata disiplin, atau mungkin masuk kelas tepat waktu, atau juga bisa mungkin tidak masuk terlambat. Iya, bagus sekali itu sebetulnya dengan membuat kesepakatan kelas itu luar biasa. Dan kalimat-kalimat yang jenengan buat pun menurut saya menarik buat anak seperti itu. Insya Allah bisa sukses Pak Her. Apa kira-kira ada solusi yang lain enggak Pak Her? Solusi yang lain mungkin apa ya? Mungkin saya juga akan bekerja sama dengan wali kelas juga, Pak. Bekerja dengan wali kelas. Bekerja sama dengan wali kelas ketika misalkan saya sudah membuat kesepakatan itu tetap tidak berhasil atau kurang efektif, saya akan bekerja sama dengan wali kelas. Iya, sebetulnya ini 3 solusi panjenengan itu sudah bagus ya, dalam arti sudah punya ide yang cemerlang. Yang pertama itu panjenengan sudah mau koordinasi dengan guru PJOK-nya Pak Indra tadi, terus bikin kesepakatan kelas dengan kalimat-kalimat yang menarik buat anak agar mematuhi panjenengan. Yang ketiga juga dengan koordinasi dengan wali kelas. Lah ini dari solusi pertama, kira-kira jenengan itu mau kapan ini? Waktunya kapan? Kalau untuk yang solusi pertama tadi kan berarti berkoordinasi dengan guru PJOK-nya Pak ya. Itu segera mungkin Pak, mungkin dalam 2 atau 3 hari ini Pak. Oh iya, oke. Yang untuk kesepakatan sama anak? Untuk kesepakatan sama anak kan kebetulan pelajarannya setelah PJOK itu minggu depan, karena kemarin baru masuk kelas itu Pak. Jadi untuk minggu depan mungkin 1 minggu lagi. Untuk yang dengan kesepakatan kelasnya itu. Iya, terus yang ketiga yang sama wali kelas itu kira-kira kapan ini? Nah, kalau untuk dengan wali kelas itu mungkin saya akan agendakan 2 minggu Pak. 2 minggu dari sekarang. Iya. Oke. Iya. Kira-kira ya. Kira-kira jenengan itu
bisa menemui saya kapan lagi. Saya itu jujur saja, ini saya tertarik sekali nih menunggu kabar panjenengan. Saya itu pengen semoga berhasil, Pak. Tapi saya sangat menunggu sekali nih. Kira-kira kapan jenengan bisa menemui saya lagi, Pak Her? Untuk kapannya mungkin nanti kita bisa koordinasi, Pak. Kira-kira jenengan punya waktunya hari apa, jam berapa, nanti saya bisa mengkondisikan. Oke, ya, ya. Lah, ini apa yang bisa saya bantu, Pak Her, untuk memecahkan masalah jenengan? Barangkali ada yang bisa saya bantu seperti itu maksudnya. Mungkin untuk sementara jenengan support saya aja, Pak. Oh, Memberikan oke, saya semangat. selalu, Pak. Selalu, insya Allah siap saya support selalu. Oke. Oke, Pak. Oke. Ada yang lagi yang kita perlu bicarakan lagi, Pak Her? Untuk sementara cukup, Pak. Ini saya terima kasih dengan saya ngobrol sama Pak Yuda. Ini kebingungan saya itu sudah ada pencerahan sedikit seperti itu, Pak. Oh iya, iya, sama-sama, Pak. Semoga pertemuan kita itu bisa bermanfaat ya, Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak ya. Iya, dan bisa menjadi refleksi kita bersama lah, Pak. Ya, apa kekurangan kita bisa memperbaiki ke depannya seperti itu ya, Pak ya. Ini Pak ya, nanti kalau misalkan kok saya terjadi ada permasalahan apa yang membuat saya bingung dan memang saya butuh bantuan orang lain, nanti saya cerita sama Pak Yuda ya. Saya insya Allah siap, Pak. Saya insya Allah siap. Kalau misalkan saya pas ada apa ya kegiatan yang lain, nanti kita rencanakan selanjutnya saja. Insya Allah saya siap, Pak Hermawan. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak atas waktunya ya. Ya, sama-sama Pak Hermawan. Ini mau kemana lagi nih acaranya? Ini kebetulan saya ada acara Pak, ngantar anak TPQ Pak. Oh, mau ngantar anak TPQ seperti itu ya. Oh, ini sih ya habis asar biasanya ya. Anaknya yang kemarin juara 1 itu ya. Juara 1 lomba apa itu, Pak? Iya, saya itu juara 1 lomba apa itu? Putranya jenengan. Satunya itu lomba Pak, lomba mewarnai, Pak. Oh, lomba mewarnai. Iya, kebetulan saya itu lihat SW jenengan itu. Kok putrane kok bawa piala, terus ada tulisan juara 1 itu. Luar biasa, Pak. Iya, luar biasa. Kembangkan saja, Pak. Kembangkan saja bakatnya, Pak. Nanti insya Allah bisa berguna, bisa membanggakan orang tua ke depannya, Pak. Ya, amin. Terima kasih Pak Yuda atas waktunya. Ya, sama-sama. Hati-hati. Ya. Semoga sukses selalu, Pak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki mending